Bab 1701. Sesak napas. Petrokimia. Kaku. Mengejutkan. Pada saat ini, para tahanan suci yang hadir hampir semuanya terkejut. Semua bos membuka mulut mereka, dan bola mata mereka jatuh ke tanah. Semua orang tercengang, dan tercengang. Ini luar biasa. Bahkan keempat Kaisar Suci Agung pun menarik napas dingin saat ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Dari para suci puncak telah menembus alam Raja Bijak. Dari para Raja Bijak puncak telah menembus ke Raja Bijak surga setelah sertifikasi ulang. Raja Suci Racun Api tercengang astonished. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Alam semesta iblis bermutasi Chen Yuan tampaknya tidak jauh berbeda dari alam semesta dimensi tinggi sebelumnya pada intinya. Ia juga memiliki fungsi yang selaras dengan tubuh. Bahkan lebih mudah untuk maju daripada terobosan alam semesta dimensi tinggi sebelumnya, tanpa terlalu banyak batasan dari surga. Pertumbuhan yang luar biasa cepat. Menurut probabilitas terobosan ini, setidaknya 1/10 dari para santo surgawi ini dapat menembus alam Raja Suci setelah membuktikan kembali Tao. Lebih dari 1000 Raja Suci surga dapat lahir. Diperkirakan bahwa Kaisar Suci surga tidak akan lama lagi, dan puluhan dari mereka akan lahir. Ini sungguh mengerikan. Paman, kau bahkan tidak tahu betapa kuatnya bukti saluran utama. Kau tahu bahwa Raja Suci 9 teratai, dia telah mencapai puncak Raja Suci, tetapi tahukah kau? Belum lama ini, dia hanyalah seorang setengah santo. Karena urat utama membuktikan jalan, dia langsung menembus 3 alam besar di bawah pengawasan semua orang, dari seorang setengah bijak menjadi puncak Raja Suci. Jika kau berjanji kepada Kaisar Chen Yuan untuk membuktikan jalan dengan urat utama, aku berani memastikan, kau pasti akan dapat melangkah ke alam Kaisar Suci Dao Surgawi. Raja Suci Awan Api memiliki wajah yang sangat menyesal, dan berkata kepada Raja Suci Api dan Racun, membenci kenyataan bahwa besi tidak dapat diubah menjadi baja. Dasar bocah nakal, sayapmu sudah mengeras, kau masih berani memberi pelajaran pada pamanmu, kan? Kaisar Suci Racun Api berkata seolah-olah ia tak bisa menjaga harga dirinya. Paman, keponakan hanya mengatakan yang sebenarnya. Mungkinkah kekuatan jalur utama untuk membuktikan jalan itu benar-benar begitu kuat? Aku telah berlatih sepanjang jalan sejauh ini, dan potensiku telah lama habis. Jika tidak ada kesempatan khusus, Kaisar Suci Langit seharusnya menjadi batasku. Menurut tekanan persaingan alam semesta berdimensi tinggi di alam atas, akan lebih baik jika Dao Kaisar Suciku tidak diambil oleh orang lain, dan itu sama saja dengan angan-angan jika aku ingin maju ke Kaisar Suci Dao Surgawi. Mungkinkah jalur utama yang membuktikan jalan itu benar-benar dapat membantuku menembus Kaisar Surgawi? Pada saat ini, Kaisar Suci Racun Api tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki sedikit pikiran yang mengganggu di hatinya. Tetapi gagasan ini dengan cepat dibuang. Semakin kuat seorang Sein Dao Surgawi, semakin kecil kemungkinannya untuk berkhianat. Semua orang yang dapat tumbuh menjadi Kaisar Suci Dao Surgawi adalah mereka yang memiliki hati yang kuat. Bagaimana mungkin dia berkhianat dengan begitu mudah? Terlebih lagi, biaya pengkhianatan mereka tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada Sein Surgawi biasa. Oleh karena itu, sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan mudah terguncang. Yuner, dengarkan paman, sebaiknya kau buat rencana lebih awal. Kau hanya melihat keuntungan di depanmu, tetapi kau mengabaikan badai yang akan datang. Aku akui bahwa alam semesta iblis yang bermutasi ini memiliki potensi tak terbatas. Dalam waktu singkat, ia telah menyelesaikan evolusi dan peningkatan alam semesta kecil, dan telah membentuk prototipe alam semesta berdimensi tinggi. Kekuatan ajaran sesat Chen Yuan juga telah tumbuh hingga ia dapat bersaing dengan Kaisar Langit. Tapi tahukah kau? Kaisar Langit Suci, sebenarnya, bahkan belum memasuki ambang batas bangsawan sejati di alam semesta berdimensi tinggi. Selama kau mencapai tingkat Dewa Sejati Void, kau dapat secara resmi memasuki ambang batas kekuatan alam semesta berdimensi tinggi, tetapi itu hanyalah ambang batas. Di atas Dewa Sejati Kekosongan, terdapat Dewa Sejati Dao, Dewa Sejati Keabadian, Dewa Sejati Kekacauan, dan Dewa Sejati Asal Mula, dan di atas Dewa Sejati Asal Mula, terdapat 6 raksasa super yang mengendalikan 6 alam semesta berdimensi tinggi. Mereka adalah leluhur asal mula. Basmi bidah dan iblis serta sucikan lautan kekacauan, ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh leluhur mula tertinggi sendiri, dan sama sekali tidak ada cara untuk tidak mematuhinya. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak pernah ada bidah yang mampu menciptakan alam semesta berdimensi tinggi ketujuh. Kau bahkan tidak tahu betapa hebatnya leluhur Purba Hongmeng. Aku khawatir itu cukup untuk menghancurkan miliaran alam semesta hanya dengan satu pikiran, dan membunuh puluhan miliar Kaisar Surgawi dengan satu jari jauh lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Jangan melihat Chen Yuan melompat-lompat kegirangan sekarang, sepertinya terobosannya di alam semesta kecil memang lebih mudah, tetapi kau tidak tahu, semakin gembira dia melompat sekarang, semakin cepat dia akan mati. Ketika Kaisar Yu Yao datang untuk menyelamatkan para prajurit,
tolong gunakan Dewa Void untuk melakukannya sendiri. Semua orang yang menyerah pada bitah dan bunuh diri tidak akan berakhir dengan baik. Raja Suci Racun Api menganalisis Raja Suci Awan Api dengan wajah rasional. Ucapan-ucapan ini tanpa diragukan lagi mengejutkan pandangan dunia Raja Suci Huoyun. Meskipun ia lahir di alam semesta berdimensi tinggi, ini adalah pertama kalinya ia mendengar bahwa kekuatan tertinggi seperti Kaisar Bijak Dao Surgawi bahkan belum melangkah ke ambang kelas bangsawan di alam atas. Ini luar biasa. Ini tidak dapat dipercaya. Namun yang terjadi selanjutnya adalah gelombang ketakutan yang membuncah di hatiku. Tidak mungkin. Ketika kau tidak mengenal lawanmu, orang yang tidak tahu apa-apa bisa tidak takut. Tetapi ketika kau tahu bahwa dekrit untuk memberantas bidah adalah perintah yang dikeluarkan oleh leluhur Hongmeng sendiri. Di hadapan keberadaan tertinggi ini, bahkan individu pun akan putus asa. Ini benar-benar mustahil untuk dikalahkan. Menurut catatan sejarah terjauh dari Laut Kekacauan, waktunya kembali ke 9.000 triliun tahun yang lalu, hingga sekarang, belum ada seorang pun yang pernah mencapai alam leluhur Hongmeng. Yang tertinggi adalah dewa sejati asal mula. Ini sudah batasnya. Yuner, apakah kau mengerti sekarang? Paman juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Jika ada pembangkit tenaga tingkat dewa sejati Void yang datang untuk memberantas bidah Chen Yuan, satu-satunya kesempatanmu adalah bunuh diri lagi dan segera melepaskan diri dari alam semesta iblis mutan. Meskipun kau akan kehilangan kultivasimu, itu lebih baik daripada menghancurkan tubuh dan jiwamu. Saat itu, Paman akan membantumu lagi, mengubah identitasmu, membersihkan wujudmu, dan berlatih lagi. Mungkin tidak akan memakan waktu ratusan juta tahun. Bisa mengembalikan tingkat kultivasi saat ini. Kaisar Suci Racun Api memberikan rencana yang menurutnya terbaik. Ketika Huoyun Sengwang mendengar ini, dia hampir muntah di tempat. Sialan. Apakah kamu harus berlatih selama ratusan juta tahun sebelum bisa pulih? Itu ratusan juta tahun. Tahukah kau betapa panjangnya ratusan juta tahun itu? Terlebih lagi, mungkin tidak ada jaminan untuk menembus ranah Raja Suci Surga. Seseorang yang telah merasakan manisnya jutaan per bulan, jika kau menyuruhnya bekerja dengan penghasilan per bulan dan menabung perlahan, apakah dia akan mau? Sama sekali tidak mungkin. Paman, keponakan tahu bahwa kalian melakukan ini demi kebaikanku sendiri, tetapi aku telah mengambil keputusan. Leluhur Hongmeng terlalu jauh dariku. Dia hanyalah sosok legendaris. Sosok seperti itu mungkin tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal sepele. Tidak mungkin juga untuk memperhatikan Kaisar Chen Yuan. Mungkin perkembangan Kaisar Chen Yuan yang tidak berarti suatu hari nanti akan menjadi leluhur tertinggi Hongmeng. Meskipun tidak ada siapapun di masa lalu, bagaimana kau tahu bahwa tidak akan ada siapapun di masa depan? Daripada membuang waktu, lebih baik berjuang untuk masa depan yang cerah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Raja Awan Api berkata dengan tegas. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia merasakan kesempatan untuk menerobos. Ternyata, dengan semakin banyaknya orang kuat yang membuktikan jalan tersebut, keunggulan cabang kedua pembuktian jalannya secara bertahap menjadi menonjol. Pada saat ini, basis kultivasinya telah meroket, dan dia bahkan berhasil menembus ke tahap menengah Raja Suci. Haha, menembus lagi. Paman, apakah Paman sudah melihatnya? Berdasarkan kemajuan ini, ketika semua tawanan suci membuktikan kembali Tao, aku mungkin bisa langsung menembus tahap akhir Raja Suci, atau bahkan puncak Raja Suci. Bab 1702. Raja Suci Huoyun awalnya sedikit ragu. Tetapi dengan basis kultivasinya yang kembali meningkat, ketergantungannya pada alam semesta kecil itu tak diragukan lagi semakin dalam. Hatinya pun semakin teguh. Begitu ia melepaskan basis kultivasi tingkat menengah Raja Suci, akan sulit untuk mencapai level ini lagi. Setelah ratusan juta tahun rekonstruksi, memulihkan basis kultivasi masih merupakan situasi ideal. Bagaimana jika tidak ideal? Bagaimana jika terjadi kecelakaan lain? Siapa yang tahu? Bersamaan dengan terobosan Raja Bijak Awan Api, para murid yang bergabung dengan Kuil Yanshen di masa-masa awal juga mengalami terobosan dalam berbagai tingkatan. Hal ini tak diragukan lagi membuat hubungan mereka dengan alam semesta kecil lebih dekat dan stabil, dan mereka tidak bisa lagi menyerah. Dari awalnya berpura-pura patuh, lalu perlahan berpura-pura jujur. Tak satu pun dari mereka menyadarinya sendiri. Ketika ia kembali sadar, ia telah menjadi murid setia Kuil Yanshen. Waktu berlalu. Hanya 3 bulan berlalu. Dalam 3 bulan terakhir, alam semesta kecil telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Semakin banyak tawanan mengikuti para santo yang telah tercerahkan kembali. Semua orang sangat menolak sejak awal, dan secara bertahap menjadi bebas dari segala penolakan, bahkan tidak sabar lagi. Karena para tawanan ini, setiap orang yang membuktikan kembali Dao telah menembus setidaknya 1 tingkat kultivasi. Sejumlah kecil bahkan menembus 2 alam, atau bahkan 3 alam. Selama 3 bulan, sejauh ini, semua tawanan telah disertifikasi ulang.
Ini juga berarti bahwa pasukan Santo di bawah komando Chen Yuan telah berhasil melampaui. Di antara mereka, ada 9 orang yang telah membuktikan Tao melalui jalur utama. Ada 996 praktisi cabang kedua. Cabang ketiga memiliki 80.189 saksi. Di antara 16 murid Kuil Yan, ada 1.120 Kaisar Suci Dao Surgawi, 13.009 Raja Suci Dao Surgawi, Raja Suci Dao Surgawi, dan sisanya adalah Santo Dao Surgawi. Namun, di antara lebih dari 6 Santo Surga, setengahnya telah mencapai puncak para Santo. Mereka sudah menjadi elit tim pemantauan aliansi kota kosmos, dan kemampuan mereka sangat baik. Setelah membuktikan kembali Dao, wajar jika kekuatan mereka menembus puncak kesucian. Ini juga berarti bahwa, mungkin dalam waktu dekat, mereka semua akan dipromosikan ke alam Raja Bijak Dao Surgawi. Masa depan tampak cerah. Dengan semua tawanan yang membuktikan Dao, garis keturunan utama pembuktian Dao tidak diragukan lagi telah memperoleh manfaat yang sangat besar. 9 saksi garis keturunan utama semuanya telah menembus alam Kaisar Suci Dao Surgawi. Di antara mereka, Avatar Kaisar Putih menembus puncak Kaisar Suci Surga. Klon Iblis Darah menembus puncak Kaisar Suci Dao Surgawi. Tongling menembus periode Ratu Suci Surga. Dewa 9 Teratai menembus periode Ratu Suci Dao Surgawi. Gu Yuezi menembus tahap tengah Kaisar Suci Dao Surgawi. Peri Danyin menembus tahap tengah Kaisar Suci Dao Surgawi. Peri Beragam menembus tahap tengah Kaisar Suci Dao Surgawi. Diji menembus tahap tengah Kaisar Suci Dao Surgawi. Sueseng menembus masa-masa awal Kaisar Suci Dao Surgawi. Selain mereka yang membuktikan Tao melalui jalur utama, Kaisar Suci Zantian yang membuktikan Tao melalui cabang kedua, Kaisar Suci Guiyi, Kaisar Suci Qinglong, Kaisar Suci Hongluan, Kaisar Suci Bermata Satu, Kaisar Suci Bayangan Hantu, dan Kaisar Suci Penahan Binatang. Total ada 16 Kaisar Surgawi yang lahir. Dan sejauh ini, Huodu, Yaohu, Dao Jian, dan Qian Kun, 4 Kaisar Suci Puncak, belum menyelesaikan penghancuran diri fondasi Tao dan membuktikan kembali Tao. Ini juga satu-satunya 4 orang yang belum dianiaya oleh Chen Yuan. Bahkan jika mereka menolak, Chen Yuan tidak membunuh mereka. Dia hanya ingin orang-orang ini menonton. Bahkan jika kalian tidak mau, aku tidak membutuhkan kalian. Hanya dalam 3 bulan, 16 Kaisar Suci Surgawi telah lahir di alam semesta kecil. Jadi jangan terlalu menganggap diri kalian serius. Pada saat yang sama, dalam 3 bulan terakhir, Chen Yuan juga telah meningkatkan kekuatannya, mempercepat penelanan alam semesta. Di alam semesta alami saat ini, jumlah galaksi yang ditelan oleh alam semesta kecil telah melebihi 1000 miliar. Diameter ruang alam semesta kecil juga melebihi 200 miliar tahun cahaya. Pada dasarnya, lebih dari setengah dari seluruh alam semesta alami telah ditelan oleh Chen Yuan. Hal ini secara langsung menyebabkan periode kehancuran alam semesta alami, dan mempercepat datangnya kehancuran. Awalnya diperkirakan bahwa alam semesta dapat bertahan selama 100 juta tahun sebelum hancur total. Namun setelah gelombang perang suci, Chen Yuan mempercepat penyerapannya. Awalnya, masih ada 1 juta tahun kehidupan tersisa, tetapi sekarang paling lama hanya dapat bertahan selama 2 tahun, dan diperkirakan akan hancur total dan lenyap menjadi ketiadaan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Chen Yuan adalah langsung mengumpulkan makhluk-makhluk yang awalnya ada di alam semesta ke alam semesta kecil. Membangun ekosistem galaksi untuk mereka. Berusaha untuk tidak mengganggu keseimbangan ekologis. Bagaimanapun, dari sudut pandang tertentu, sebagian besar alam semesta telah hancur di tangan Chen Yuan. Jika dia tidak menerima makhluk-makhluk ini, maka karma pembunuhan yang diciptakan oleh Chen Yuan akan menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berapa banyak makhluk yang ada di seluruh alam semesta? Itu belum termasuk semuanya. Mengesampingkan ras lain, hanya membicarakan jumlah manusia saja dapat memenuhi 100 miliar planet. Jika ras lain ditambahkan, diperkirakan beberapa triliun planet yang dihuni makhluk hidup tidak akan mampu menampungnya. Jika semuanya punah, karma pembunuhan ini terlalu mengerikan. Oleh karena itu, semua pendapatan dari alam semesta kecil tidak hanya dapat mengurangi karma pembunuhan, tetapi juga meningkatkan jumlah pekerja migran. Hanya perlu memberi mereka tempat tinggal. Ketika makhluk-makhluk ini tumbuh dewasa di masa depan, mereka dapat diizinkan untuk bergabung dengan kuil asap. Menjadi murid mulia kuil asap. Ini juga merupakan dividen demografis untuk generasi baru. Ini adalah aliran sumber daya manusia yang stabil. Meletakkan fondasi yang kokoh untuk pengembangan alam semesta kecil. Hanya dalam 3 bulan, kekuatan Chen Yuan sekali lagi mengalami peningkatan pesat. Penyerahan tawanan tidak hanya mewakili peningkatan kekuatannya. Bahkan kekuatan pribadinya telah meroket lebih dari 10 kali lipat. Klon ke-9 dipenggal, dan dia pulih dalam waktu kurang dari sehari. Saat ini, Chen Yuan, jika dia bertemu Kaisar Yu Yao lagi, dia yakin bahwa dia dapat menekannya hanya dengan 1 klon. Kekuatan pribadinya setidaknya telah menembus puncak Kaisar Suci.
9 avatar ditumpangkan, dan bahkan konfrontasi dengan dewa sejati kehampaan tidak akan selalu mengalami kerugian. Lagi pula, dia masih memiliki poin-poin penguatan. Ada juga alam semesta kecil sebagai dasarnya. Meskipun itu bisa saja adil. Tapi tidak perlu. Seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok berbahaya. Sepertinya sudah waktunya untuk melarikan diri. Kaisar Yu Yao telah pergi untuk menyelamatkan para prajurit, tidak pantas untuk tinggal di sini terlalu lama, lebih baik segera pergi dari sini. Sayang sekali kita tidak bisa menunggu sampai alam semesta ini benar-benar hancur. Itu masih agak sia-sia. Chen Yuan memandang alam semesta yang hancur di depannya. Retakan ruang angkasa ada di mana-mana. Seluruh alam semesta telah menembus retakan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, pemandangan indah Bima Sakti, yang dulunya sangat terang, kini benar-benar gelap. Sepertinya semua bintang telah lenyap. Di seluruh ruang kosmik, tidak ada lagi materi ruang angkasa asli, dan retakan ruang angkasa semakin membesar. Tidak lagi sembuh secara otomatis. Seluruh alam semesta runtuh dengan kecepatan yang semakin cepat. 3 bulan. Karena laju aliran waktu alam semesta kecil, itu 1000 kali berbeda dari laju aliran waktu lautan kekacauan. Jadi, 3 bulan di alam semesta kecil sebenarnya hanya setara dengan 2 jam di laut kekacauan. Namun, bagi Kaisar Bijak Dao Surgawi, 2 jam seharusnya cukup untuk memberitahu dan bergerak untuk menyelamatkan. Bab 1703. Laut Alam Kekacauan. Gunung Ilahi Kesengsaraan Berlimpah. Kota Suci Abadi. 00156990, Kota Semesta Super. Ini adalah salah satu markas terbesar di barat aliansi Kota Semesta. Setelah Kaisar Yu Yao lolos dari tangan Chen Yuan, seruan bantuan segera dikirim. Selain itu, alam semesta alami nomor NLY9909875 lahir dengan bidah tingkat Kaisar Suci, dan pasukan pergi untuk menangkapnya, tetapi seluruh pasukan dimusnahkan, dan dilaporkan ke Kota Suci Abadi. Berita ini langsung mengejutkan para anggota berpangkat tinggi Kota Suci Abadi. Puluhan pembangkit tenaga tingkat Kaisar Suci sangat marah. Mereka memukul kepala dan wajah Kaisar Yu Yao. Jadi, kau mengatakan bahwa iblis sesat ini telah memurnikan jantung alam semesta, menyelesaikan peningkatan dan evolusi alam semesta kecil, dan hampir memusnahkan pasukanmu. Tetua Yu Yao, Anda telah melakukan kesalahan yang sangat serius kali ini, dan Anda terpancing ke pihak musuh oleh ajaran sesat dan roh jahat itu, dan Anda menderita kerugian yang begitu besar. Dengan konsekuensi yang begitu serius, jika Anda tidak mau bertanggung jawab dan melakukan perbuatan baik, saya khawatir posisi Anda sebagai anggota kejaksaan akan hilang. Yang lebih menggelikan lagi adalah dia benar-benar menunggu sampai ajaran sesat itu berkembang sedemikian rupa sebelum mengambil tindakan untuk memberantasnya. Ini jelas merupakan kejahatan kelalaian. Semuanya, hentikan perdebatan. Kita semua memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan atas munculnya ajaran sesat ini di wilayah hukum kita. Kita harus menyelesaikannya secepat mungkin. Jika tidak, atasan akan menyalahkan kita, dan tidak seorang pun dari kita akan mendapatkan penghargaan. Penasihat pertama, Kaisar Bijak Wujiang, mulai menenangkan keadaan. Ya, tak seorang pun akan membayangkan hal seperti itu. Iblis sesat itu kebetulan bertemu dengan alam semesta yang sedang dalam masa kehancuran, dan bersembunyi di dalamnya, menyerap nutrisi alam semesta alami, dan dengan cepat menyelesaikan peningkatan dan evolusi alam semesta iblis yang bermutasi. Seorang Kaisar Suci Dao Surgawi yang menyukai Kaisar Yu Yao juga angkat bicara untuk membantu. Jadi menurut deskripsi penasihat ke-9 Kaisar Yu Yao Zun, kekuatan tempur pribadi iblis sesat ini seharusnya berada di sekitar tahap awal Kaisar Suci, tetapi dia memiliki 9 klon dan masing-masing berada di tahap awal Kaisar Suci. Seharusnya dia telah mengkultivasi teknik rahasia klon 9 nyawa. Gabungan kekuatan tempur dapat menekan Kaisar Suci tingkat menengah, tetapi kita harus mempertimbangkan bahwa ajaran sesat dewa jahat memiliki alam semesta mutannya sendiri, dan tingkat kesulitannya setidaknya 2 tingkat lebih tinggi darinya sebelum kita dapat membunuhnya. Artinya, kita membutuhkan kekuatan puncak Kaisar Suci untuk bertindak sendiri untuk membasminya. Seorang anggota Kaisar Suci menganalisis secara rasional. Setelah suara itu terdengar, para anggota teratas Dewan Perwakilan Rakyat semuanya mengarahkan pandangan mereka pada anggota pertama, Kaisar Bijak Wujiang, dan anggota kedua, Kaisar Bijak Lei Hong. Kedua kakak besar ini adalah tokoh-tokoh kekuatan sejati di Kota Suci Abadi, dan mereka berdua adalah pembangkit tenaga puncak Kaisar Suci. Seharusnya cukup. Dengan anggota Dewan pertama dan anggota ini yang bertindak, ditambah pengiriman kolektif para pejabat tingkat tinggi Kota Suci Abadi, total Kaisar Bijak Dao Surgawi seharusnya cukup untuk membunuhnya. Kata Kaisar Lei Hong. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Yu Yao langsung mengerutkan kening. Anggota Lei Hong, bukankah sebaiknya kita melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia Dewa Sejati Yuan Long? Hanya Dewa Sejati sendiri yang dapat membasmi ajaran sesat ini.
Sebelum aku melarikan diri, iblis sesat itu telah menangkap sejumlah besar anggota tim pemantau. Jika orang-orang ini terpesona oleh ajaran sesat Chen Yuan, begitu mereka menyerah, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika kita semua dikerahkan, mengandalkan sepenuhnya pada kota abadi, aku khawatir itu tidak cukup aman. Kata Kaisar Yu Yao dengan cepat. Dia telah tertipu sekali. Terakhir kali, dia meremehkan ajaran sesat dan iblis ini, yang menyebabkannya menderita banyak. Kali ini, kita tidak boleh meremehkan musuh lagi. Masalah ini tidak boleh dilaporkan kepada Yang Mulia Dewa Sejati besok pagi. Yang Mulia Dewa Sejati Yuanlong bukan hanya anggota aliansi kota kosmos kita, dia juga seorang utusan dewa primordial yang sangat istimewa, dan telah lulus 2 penilaian utusan dewa. Selama Anda lulus penilaian kompetisi lagi, Anda dapat dipromosikan menjadi Dewa Sejati Dao. Yang Mulia Dewa Sejati saat ini sedang menyendiri untuk memahami rahasia yang tiada taraf, dan sedang mempersiapkan penilaian kenaikan pangkat ketiga. Lebih baik jangan mengganggu saat ini, kata Kaisar Suci tanpa batas. Ketika menyebut Dewa Sejati Yuanlong, Kaisar Yu Yao tak kuasa menahan sedikit rasa obsesi yang terpancar dari matanya. Seperti seorang gadis kecil yang membicarakan idola. Yuanlong Trugat, penjahat tanpa tandingan ini, dapat disebut sebagai legenda hidup. Ia telah ditiru, namun tak pernah terlampaui. Ketika namanya disebut, hampir semua dari 5 juta orang suci surgawi di kota suci abadi menunjukkan kekaguman. Bahkan Kaisar Yu Yao jatuh cinta padanya. Konon, Yang Mulia Yuanlong, Dewa Sejati, adalah sosok dengan sistem portabel. Ia menembus tingkat Dewa Penguasa Alam Semesta pada usia 500 tahun. Ketika terobosan itu terjadi pada tahun tersebut, 360 Ki Ungu Purba diinduksi untuk turun. Mengguncang lautan kekacauan. Setelah itu, berbagai tempat rahasia dieksplorasi. Di puncak semi bijak, dengan menjelajahi rumah Dewa Sejati kuno, ia dapat memperoleh kitab misteri sejati. Dan membuktikan jalan dengan kekuatan, membuka dunia. Jalan para orang suci liberal. Tepat setelah membuktikan Tao, ia menembus puncak Raja Suci. Kemudian tumbuh sepanjang jalan, menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama, dan memiliki petualangan tanpa akhir. Membunuh para bidat, membunuh dewa iblis, dan membasmi roh jahat. Pemahaman Yuanlong Zhensen sungguh menakjubkan. Dengan kekuatan supranatural tingkat tinggi yang diciptakan sendiri, ketika berada di alam Raja Suci, ia melompati dan membunuh Kaisar Suci Surga. Sungguh luar biasa. Yang mulia ini baru berusia 8.000 juta tahun. Bahkan kurang dari juta tahun, ia telah mencapai puncak Dewa Void. Dan ia tak terkalahkan di level yang sama. Ini hanyalah legenda hidup. Tentu saja, menjadi orang suci yang bebas bukan berarti ia tidak akan bergabung dengan kekuatan apapun. Sebaliknya, penjahat tak tertandingi seperti ini yang tidak bergantung pada alam semesta berdimensi tinggi untuk menyesuaikan diri dengan Tao, tetapi juga dapat membuktikan Tao dan menjadi suci sendiri. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun di antara miliaran orang. Ini adalah talenta terbaik yang diupayakan oleh kekuatan-kekuatan besar. Sebaliknya, kondisi perlakuan yang lebih murah hati akan diberikan. Dan Dewa Sejati Yuanlong tidak hanya lulus penilaian utusan Dewa Primordial 2 kali, ia juga dipilih langsung oleh tingkat tinggi aliansi kota alam semesta sebagai penguasa kota suci abadi Gunung Seribu Kesengsaraan. Dalam wilayah kekuasaannya, terdapat 3.000 juta kota alam semesta di bawah pengelolaannya. Alam semesta alami dalam wilayah kekuasaannya memiliki 180 miliar. Kekuatan dan statusnya dapat disebut menakutkan. Dia bukanlah Dewa Void biasa, jika Dewa Yuanlong bertindak, dia pasti akan mampu membasmi ajaran sesat Chen Yuan. Membasminya hingga ke akar-akarnya. Namun Kaisar Surgawi lainnya tampaknya tidak berpikir demikian. Karena masalah ini dilaporkan langsung kepada atasan, Anda semua yang hadir, saya khawatir bukan hanya Kaisar Yu Yao yang akan dihukum berat, tetapi prestasi politik mereka juga akan dikurangi. Dalam sistem manajemen 6 kekuatan raksasa, setiap bijak Dao Surgawi dinilai berdasarkan poin kinerja politik. Hanya ketika poin mencapai tingkat tertentu barulah ada kemungkinan promosi dan kenaikan gaji. Poin prestasi politik ini tidak hanya akan memengaruhi berbagai hal seperti kuota uji coba, promosi jabatan, pertukaran otoritas, perlakuan kesejahteraan, tetapi bahkan secara langsung terkait dengan peningkatan buah Dao Suci. Secara langsung memengaruhi promosi kekuatan. 100.000 pasukan ditangkap, yang memiliki dampak besar. Setelah dilaporkan, semua prestasi mereka akan dikurangi. Jika mereka dapat memberantas ajaran sesat dewa jahat, situasinya akan jauh lebih baik. Menurut laporan Kaisar Yu Yao, kekuatan mereka seharusnya cukup untuk menghadapi Chen Yuan. Untuk berjaga-jaga, saya sarankan Anda membawa meterai Tuhan sejati. Sekalipun terjadi sesuatu yang tidak terduga, meterai Tuhan sejati sudah cukup untuk menekan semuanya. Bab 1704. Segera. Di kota suci abadi, Dewan Perwakilan tingkat tinggi langsung mengeluarkan perintah pemanggilan darurat tertinggi.
Kali ini perintah pemanggilan hanya memanggil para ahli di atas Raja Bijak Dao Surgawi. Karena tingkat Raja Bijak Dao Surgawi terlalu lemah. Ajaran sesat Chen Yuan telah berkembang sedemikian rupa sehingga Raja Bijak Dao Surgawi hanyalah umpan meriam. Tidak perlu lagi mengikuti jejak Raja Suci. Dengan perintah pemanggilan dikeluarkan. Di arena bela diri yang luas di kota suci abadi, banyak sekali pendekar berkumpul dalam sekejap. Di antara mereka, terdapat total 20 orang bijak. Terdapat total 3.000 Raja Suci Surga. Terdapat 110 Kaisar Suci Surga tingkat 2. Kaisar Bijak Dao Surgawi, 18. Para ahli ini adalah pengelola tingkat tinggi dari 180 miliar alam semesta. Masing-masing adalah pemimpin yang kuat. Sekarang mereka semua dipanggil ke sini. Jika pemandangan ini dilihat oleh para dewa penguasa biasa di lautan kekacauan alam semesta, saya khawatir setiap dari mereka akan ketakutan setengah mati. Melihat pemandangan seperti itu, seorang anggota senior Dewan Perwakilan Rakyat mau tak mau merasa sedikit lebih percaya diri. Ini adalah kekuatan elit kota suci abadi. Kemanapun pasukan ini pergi, setiap bidah akan dimusnahkan. Bahkan jika Dewa Sejati Kekosongan turun, saya khawatir dia mungkin tidak dapat memanfaatkan 20 pasukan elit ini. Berita tentang berkumpulnya pasukan di Gunung Suci Malapetaka dan Kota Suci Keabadian dengan cepat sampai ke Chen Yuan. Dia berdiri di luar batas alam semesta, memegang komunikator unik pengawas di tangannya. Melihat pesan di atas, ada senyum di sudut mulutnya. Haha. Kaisar Bijak Yuyao, saya khawatir Anda belum tahu, dari satu pasukan yang Anda bawa, saya melepaskan lebih dari orang. Di antara mereka, aku telah menempatkan cukup banyak orang yang seperenamnya. Kau tidak tahu apapun tentangku, tetapi aku sudah mengenal kalian semua. Kupikir akan ada dewa sejati kekosongan, tetapi siapa sangka kau sama sekali tidak menganggapku serius. Tidak apa-apa, aku sudah berencana untuk menyelinap pergi. Jika kau memberikannya begitu saja, maka aku tidak keberatan sama sekali untuk membawa lebih banyak orang lalu menyelinap pergi. Seperti kata pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah terancam dalam 100 pertempuran. Chen Yuan selalu sangat mementingkan lawan-lawannya. Umumnya, dia tidak akan bertarung dalam pertempuran yang tidak dia yakini. Jika itu adalah dewa sejati yang turun, Chen Yuan akan langsung menghindar jika dia sedikit ragu tentang kekuatan lawannya. Tapi belasan Kaisar Bijak Dao Surgawi berani datang dan mempertaruhkan kepala kalian. Itu memalukan. Apakah kalian masih berpikir aku adalah diriku yang dulu? Sudah tepat, sudah waktunya untuk menembus dewa penguasa alam semesta. Setelah lebih dari 300 tahun akumulasi, aku telah menembus peringkat ke-89.999 Kaisar Dewa Alam Semesta. Aku belum mampu menembus alam dewa penguasa alam semesta. Tapi sekarang aku memiliki kekuatan jantung alam semesta, aku dapat sepenuhnya menggunakan jantung alam semesta untuk mengintegrasikan jiwa, tubuh, kehendak, hukum, dan domain ke dalam setiap sel, mensimulasikan keadaan menembus dewa penguasa alam semesta. Meskipun tubuhku adalah alam semesta kecil, aku juga dapat menjadikan diriku seorang bijak bebas untuk menyatakan dan menyucikan diri. Inilah fungsi terpenting dari jantung alam semesta. Ini memungkinkanku untuk berpura-pura menjadi seorang bijak surga biasa, dan tidak ada yang bisa dengan mudah melihatnya. Selama aku merebut kembali alam semesta kecil ini, kalian tidak akan bisa melihat bahwa aku adalah seorang praktisi sesat. Tidak mungkin bagi Chen Yuan untuk terus seperti ini. Lagi pula, perkembangannya saat ini belum cukup. Ketika gelombang ini berakhir, lebih baik bersikap tegas. Menjauh dari sorotan. Menelusuri kembali waktu. Perkembangan yang luar biasa. Bergegas menjadi raja. Saat ini, Chen Yuan memikirkannya. Kembali ke alam semesta alami. Di alam semesta yang bobrok ini, pikirannya bergerak. Kekuatan jantung alam semesta mulai dimobilisasi olehnya. Seketika, sisa kekuatan asli dari seluruh alam semesta alami mulai mengalir ke tubuhnya dengan panik. Jue tubuh klon 9 takdir, satu pikiran mengubah 9 tubuh. Hisap aku. Pecahan kosmik, berubah menjadi kerajaan dewa, menyatu. Saat ini, aku melihat Chen Yuan berubah menjadi 9 klon. Dia merobeknya dengan kedua tangannya. Seluruh alam semesta terkoyak langsung olehnya menjadi 9 fragmen ruang angkasa raksasa. Setiap keping puing ruang angkasa berjarak setidaknya juta tahun cahaya. Di bawah kendali jantung alam semesta dan kekuatan absolut Chen Yuan. Fragmen ruang angkasa raksasa ini dimurnikan menjadi alam kerajaan dewa dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan. Ruang angkasa terus menyusut, dan alam kerajaan dewa juga mulai menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ruang angkasa menyusut 10.000 kali lipat dengan cepat. Namun, kekuatan spasial alam kerajaan dewa juga meningkat 10.000 kali lipat. Di bawah kendali Chen Yuan, 9 alam kerajaan dewa mulai menyatu langsung dengan 9 klonnya. Jiwa kerajaan dewa mulai menyatu ke dalam sel-sel tubuh, berubah menjadi tubuh abadi.
Inilah jalur kultivasi Dewa Penguasa Alam Semesta. Ini benar-benar berbeda dari jalur pertumbuhan alam semesta kecil. Sebelumnya, mustahil bagi Chen Yuan untuk mengintegrasikan alam semesta kecil ke dalam tubuh fisiknya. Tetapi sekarang, ia benar-benar bisa menciptakan kembali 9 dunia besar kerajaan dewa. Ke dalam daging, membentuk tubuh Dewa Penguasa. Boom! Kali ini, dengan berkat dari hati alam semesta, hampir tidak ada hambatan. Dia akhirnya menembus ranah Dewa Penguasa Alam Semesta. Terlebih lagi, ke-9 klon tersebut menembus ranah itu pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, alam semesta terguncang. Terlihat alam semesta yang sudah hancur dan hampir runtuh sepenuhnya. Tiba-tiba muncul cahaya ilahi ungu tak berujung, datang dari kehampaan. Apakah ini penguatan energi ungu purba? Siapa yang menembus ranah Dewa Penguasa Alam Semesta? Raja Suci Huntian bertanya dengan penasaran. Alam semesta saat ini telah hancur dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin masih ada yang bisa menembus ranah itu? Ini terlalu luar biasa. Entahlah, tapi energi ungu purba ini agak berlebihan. Pupil mata Raja Suci Lingshan bergetar. Sang Raja langsung membuka mulutnya. Terlihat di atas kehampaan, satu demi satu, energi ungu purba datang dengan dahsyat. Hampir menerangi seluruh alam semesta yang hancur. Di alam semesta yang hancur seluas 900 miliar tahun cahaya, teratai emas yang tak terhitung jumlahnya bermunculan dengan liar. Kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di seluruh alam semesta. Energi positif mengalir selama 9 hari. Gelombang pertama Ki Ungu Hongmeng memiliki sekitar 999 gelombang. Tak lama kemudian, gelombang kedua Hongmeng Ziki datang, juga berjumlah 999. Segera setelah gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima, hingga gelombang ke-9. Ini, apakah ini 8.991 energi ungu purba? Ya Tuhan, mengejutkan, mengerikan. Pada saat ini, Raja Suci Huntian dan Raja Suci Lingshan langsung mati rasa. Gu Yuezi terkejut. Diji ketakutan. Raja Suci Mingxuan ketakutan. Para santo surgawi terkejut. Sehingga semua orang gemetar tak terkendali. Para petinggi ternganga. Terlalu berlebihan. Keterlaluan. Ini sangat menyimpang hingga keterlaluan. Siapa yang menembus Dewa Penguasa Alam Semesta dan dapat menarik lebih dari 900 energi ungu purba untuk turun? Sejauh yang saya tahu, ketika Anda menembus ke tingkat Dewa Penguasa Alam Semesta, Anda biasanya dapat membangkitkan 3 Ki ungu primordial, bahkan jika Anda adalah orang dengan bakat tak tertandingi, mudah untuk diserap oleh kekuatan besar, dan Anda dapat berhasil membuktikan jalan dan menjadi seorang suci. Jika Anda memiliki 5 Ki ungu primordial, Anda pada dasarnya dapat langsung mendapatkan kuota untuk membuktikan Dao. Jika Anda memiliki 10 aura ungu primordial, bukan masalah bagi penjahat super seperti itu untuk mendapatkan kuota cadangan untuk Raja Suci di tempat. Jika itu 20 energi ungu primordial, selama tidak jatuh, ia akan menjadi Raja Suci. Jika ada 30 Ki ungu primordial, pencapaian minimum adalah menjadi Kaisar Surgawi. Jika ada 50 Ki ungu primordial, selama mereka tidak jatuh, mereka akan menjadi Kaisar Surgawi di masa depan, dan bahkan berharap untuk menyerang Dewa Void. Adapun lebih dari 900 Ki ungu primordial, ini. Bab 1705. Saat itu juga, semua orang gemetar tak terkendali. Selain karena ketidaktahuan atau ketidaktahuan, yang ada hanyalah kengerian. Sungguh keterlaluan. Siapa dia sebenarnya? Aku tidak percaya ada penjahat sehebat itu di dunia ini. Bahkan Yang Mulia Dewa Sejati Yuanlong, seorang putra Dewa generasi Grand Mist, hanya membangkitkan 360 Ki ungu primordial ketika ia menembus ke tingkat Dewa Penguasa Alam Semesta. Lebih dari 8.000 Ki ungu primordial ini terlalu berlebihan. Kata Kaisar Dewa Zantian dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Mungkinkah orang ini puluhan kali lebih jahat daripada Dewa Sejati Yuanlong? Pergi. Pergi dan lihat siapa orang ini. Wosh wosh. Aku melihat bayangan para santo merobek ruang dan bergerak menuju arah di mana Chen Yuan menembus. Hah. Orang itu, sepertinya Kaisar Chen Yuan. Bagaimana mungkin, bukankah Kaisar Chen Yuan memiliki basis kultivasi Kaisar Bijak Dao Surgawi? Bagaimana mungkin dia hanya seorang pemula yang baru saja menembus ke tingkat Dewa Penguasa Alam Semesta? Saya mengerti. Meskipun Kaisar Chen Yuan memiliki kekuatan tempur Kaisar Bijak Dao Surgawi, dia sendiri belum pernah menembus ke tingkat Dewa Penguasa Alam Semesta. Lagi pula, jalur kultivasinya benar-benar berbeda dari kita. Kaisar Chen Yuan adalah penguasa alam semesta, dan jiwanya mewakili jalan surgawi alam semesta, dan kekuatan alam semesta kecil secara langsung mewakili kekuatannya. Jadi, bahkan jika dia tidak memiliki alam kultivasi apapun, kekuatan tempurnya setidaknya akan mencapai jumlah kekuatan para santo surgawi. Karena dia adalah Dao alam semesta, dan semua santo yang membuktikan Dao di bawah komandonya dapat dipinjam olehnya.
Dia dapat mengumpulkan kekuatan para Santo Dao Surga dalam satu tubuh. Begitu dia menggunakan metode ini, dia mungkin dapat memperkuat dewa sejati kehampaan. Tapi sekarang dia menggunakan kekuatan pribadi Kaisar Bijak Surgawi untuk menembus alam dewa penguasa alam semesta yang sangat lemah. Dia secara alami akan disalahartikan sebagai memiliki potensi tak terbatas menurut aturan Jalan Hongmeng. Karena itu, hampir setiap klonnya telah memperoleh 999 Ki Ungu Hongmeng. Seorang Kaisar Dewa Kosmik menganalisis secara rasional. Mungkinkah masih seperti ini? Bukankah ini curang? Menggunakan kekuatan Kaisar Bijak Dao Surgawi untuk memamerkan potensinya menembus dewa penguasa alam semesta, bukankah itu terlalu licik? Cukup, ayo kita pergi, semuanya. Karena ini Kaisar Chen Yuan, apalagi 8.991 energi ungu purba, bahkan 100.000 energi ungu purba pun masih biasa saja. Jangan bandingkan dengan beliau. Guru benar-benar hebat, kata penguasa Lingshan dengan tatapan kagum. Bawahan saya memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Kami memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Sejenak, semua orang suci berlutut dan memberi hormat. Ji Yuan tidak memperhatikan saat ini, dia perlahan-lahan menggabungkan energi ungu purba. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas penggabungan energi ungu agung dan terobosan ke tingkat pertama Master Ilahi, Ding. Selamat kepada tuan rumah atas penggabungan energi ungu purba kedua dan terobosan ke tingkat kedua Master Ilahi. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas penggabungan energi ungu purba ketiga dan terobosan ke tingkat ketiga Master Ilahi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menggabungkan energi ungu primordial ke 8.991 dan menembus peringkat ke 8.991 Dewa Penguasa Alam Semesta. Ding! Deteksi Hongmeng Ziki dapat meningkatkan keberuntungan pribadi. Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan nilai keberuntungan, 8.991 miliar poin. Nilai keberuntungan tuan rumah saat ini, 13.991 miliar poin. Keberuntungan plus 9999999. Pada saat ini, Chen Yuan merasa senyaman berendam di pemandian air panas. Setiap sel di seluruh tubuhnya telah diperkuat lebih dari 100 kali lipat. Kekuatan tempur pribadinya telah mencapai puncak Kaisar Suci, tetapi sekarang dia menembus Dewa Penguasa Alam Semesta dan memperoleh 8.991 Ki Ungu Primordial untuk membaptis tubuhnya. Saya khawatir kekuatan tubuhnya tidak kalah dengan tubuh dewa sejati kehampaan. Kemampuan menyelamatkan nyawa ini telah meningkat satu gelombang lagi. Yang penting adalah keberuntungannya meningkat lagi. Ini jelas merupakan ritme yang dapat membuat perusahaan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Laporan gelombang. Tuanku, mata suci pengawasan yang telah kita tempatkan di Laut Kekacauan baru saja menemukan pasukan Xuanjia, dan mereka bergerak cepat ke arah kita. Seorang Raja Bijak Dao Surgawi melaporkan sambil berkeringat deras. Apakah itu Legiun Xuanjia? Tamat sudah. Konon, Legiun Xuanjia adalah pasukan paling elit di markas besar kota suci abadi. Mereka milik dewa sejati Yuanlong. Setiap anggota Legiun Xuanjia setidaknya memiliki tingkat kultivasi Raja Bijak Surga. Armor standar yang mereka kenakan, semuanya adalah armor artefak Dao. Aku ikut serta dalam penilaian cadangan pasukan Xuanjia waktu itu, tapi sayang sekali aku diberhentikan. Kali ini pasukan Xuanjia dikerahkan. Jelas, kejadian ini telah membuat khawatir Dewan Perwakilan Rakyat tingkat tinggi Kota Suci Abadi. Setidaknya persetujuan 9 anggota Kaisar Suci diperlukan untuk memobilisasi Legiun Xuanjia. Ini menunjukkan bahwa kali ini orang-orang tingkat tinggi benar-benar marah. Sudah berakhir, aku baru saja menembus Bijak Dao Surgawi, gelombang ini tidak akan dingin, kan? Saat ini, semua murid kuil Yanshen gempar. Untuk sementara, beberapa orang panik. Terutama mereka yang baru saja dipaksa menyerah, mereka hampir menyesalinya. Di atas kapal bajak laut. Akan sulit untuk melanjutkan. Bagaimana ini bisa bagus? Mungkinkah Guru Yuanlong Zhensen sendiri yang memimpin tim? Sialan. Berapa banyak mereka? Tanya Chen Yuan dengan tenang. Seharusnya ada 20. Menurut penilaian mata suci pengawas kita, tim lawan seharusnya dipimpin oleh Kaisar Bijak Wu Jiang dan Kaisar Bijak Lei Hong. Kedua orang ini adalah pembangkit tenaga puncak Kaisar Suci. Kaisar Bijak Lei Hong juga kakek dari Raja Suci Lei Fang. Kali ini, Raja Suci Lei Fang telah jatuh ke tangan kita. Aku khawatir Kaisar Bijak Lei Hong tidak akan pernah melepaskannya. Kaisar Bijak Bayangan Hantu melaporkan dengan wajah marah. Karakter Kaisar Lei Hong terkenal sangat protektif. Cucunya meninggal di alam semesta iblis mutan, dan orang yang membunuhnya adalah pengkhianat dari kantor pengawasan. Menurut kepribadian Lei Hong yang berapi-api, diperkirakan tidak satu pun pengkhianat yang termasuk dalam bidah Chen Yuan akan berakhir dengan baik. Terlepas dari apakah Anda menyerah secara palsu atau tulus, Anda harus membayar harga yang menyakitkan. Bagaimana kemarahan Kaisar Suci bisa diredakan dengan mudah?
Chen Yuan sudah mengetahui informasinya, tetapi dia tetap menanyakannya dengan sengaja. Kedua kaisar suci itu baru berada di puncak, dan mereka berani datang untuk mati. Para murid Kuil Yanshen patuhi perintah, jangan biarkan siapapun lolos nanti. Chen Yuan mencibir dengan bibir mengerut. Petik 2. Segera dikeluarkan perintah untuk menghadapinya secara langsung. Begitu kata ini keluar, setidaknya persen dari pasukan di Kuil Yanshen bertanya-tanya apakah telinga mereka salah dengar. Lawan memiliki pasukan 20 orang, dan itu juga Legiun Xuanjia yang menakutkan. Setidaknya, dia juga seorang bijak surga. Di pihak Kuil Yanshen, meskipun lebih dari satu penguasa langit telah lahir, sebagian besar dari mereka baru saja menembus dan kekuatan mereka belum stabil. Peralatan. Mereka tidak lebih baik dari yang lain. Adapun para suci jalan surga, mereka semua adalah bajingan di depan para bijak jalan surga. Itu tidak berbeda dengan mengirim kepala orang secara langsung. Apakah Anda benar-benar yakin gelombang ini akan sulit? Kaisar Agung, jangan terburu-buru. Ada lebih dari 2 kaisar suci Dao Surgawi di pihak lain. Kali ini, 18 penasihat kaisar suci dari kota suci abadi hampir keluar dengan kekuatan penuh. Apakah kita benar-benar akan menghadapi mereka secara langsung? Zantian Seng Huang bertanya dengan sedikit bingung. Tentu saja, apakah kau meragukan keputusan kaisar? Sampaikan perintah kaisar, seluruh pasukan akan menyerang. Perintah Chen Yuan segera. Bab 1706. Tatapan Chen Yuan terarah, dan tiba-tiba aura raja yang berkuasa terpancar dari seluruh tubuhnya. Apa yang perlu ditakutkan dengan hanya 20 pasukan? Di bawah komandonya, pasukan membentuk formasi tentara yang perkasa. Semua murid Kuil Yanshen keluar dengan kekuatan penuh. Bersiap untuk menghadapi pertempuran dengan ketidakseimbangan besar ini secara langsung. Segera, kedua gelombang orang bertemu di persimpangan laut alam kekacauan dan alam semesta. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat sunyi senyap. Perang sudah dekat. Ruang tak terbatas terdistorsi secara gila-gilaan di bawah tekanan legiun dari kedua belah pihak. Tetapi jelas dalam hal momentum, pasukan Kuil Yanshen tertekan. Semangat bertarung mereka tidak sekuat lawan. Mereka baru saja diinisiasi. Meskipun mereka dipaksa untuk terikat pada kereta alam semesta kecil setelah memotong Daoji. Mereka harus mematuhi Chen Yuan. Tetapi mereka tidak bermaksud demikian. Hanya karena nyawa mereka terancam sehingga mereka harus berpura-pura menyerah. Di antara mereka, ada cukup banyak bajingan yang sudah mulai merencanakan untuk berbalik melawan air. Kemurtadan Chen Yuan terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana mungkin dia mengalahkan 20 elit kota suci abadi dengan pasukan? Mungkin kau masih bisa melakukan perbuatan baik. Tidak mungkin, sumber kehidupan kita sekarang terjepit oleh kemurtadan Chen Yuan, jadi kita harus berpura-pura mematuhi perintah. Tetapi selama dia ditekan oleh anggota Kaisar Suci Agung, aku tidak akan menyerahkan nyawaku kepadanya. Angkat tanganmu dan menyerah. Setelah menanggung beban penghinaan begitu lama, anggota parlemen tingkat tinggi akhirnya datang untuk menyelamatkan kita. Cepat bunuh pencuri Chen Yuan, kita tidak boleh membiarkan iblis ini tumbuh lebih besar lagi. Memang benar, kegigihan kita adalah pilihan yang bijak. Jika kita tidak bisa menahan godaan, benar-benar menghancurkan fondasi Dao kita, dan membuktikan Dao di alam semesta iblis yang bermutasi, maka setelah pertempuran ini, kita pasti akan dianggap sebagai pemberontak dan dieksekusi. Kaisar Suci Racun Api, Kaisar Suci Rubah Iblis, Kaisar Suci Pedang, dan Kaisar Suci Qiankun, semuanya masih diliputi rasa takut saat ini. Namun, di saat yang sama, ada sedikit rasa gembira. Chen Yuan ini benar-benar terlalu sombong dan angkuh. Jika dia melarikan diri lebih awal, mungkin gelombang ini akan selamat. Tapi dia malah memilih untuk menghadapinya secara langsung. Ini seperti lengan belalang sembah yang diibaratkan gerobak, dan dia kewalahan. Dari pasukan Chen Yuan, setidaknya setengahnya membawa hantu mereka sendiri. Ada rencana untuk melarikan diri segera setelah perang dimulai. Ada yang berniat langsung membelot dan menyerah. Bahkan ada yang berencana bunuh diri dan melepaskan diri dari kendali alam semesta iblis mutan. Singkatnya, masing-masing dari mereka memiliki Xiao Jiu di hati mereka. Tidak berniat untuk berkontribusi sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, Chen Yuan masih memimpin pasukan untuk menghadapi Legiun Xuanjia secara langsung. Sampaikan perintah Kaisar, kalian tidak perlu bertindak nanti, awasi saja dengan cermat. Tunggu sampai 20 pasukan dikalahkan, lalu kalian bisa mencegatnya. Sesuai dengan jumlah penangkapan, Kaisar akan memberi penghargaan kepada dirinya sendiri sesuai dengan jasanya. Chen Yuanyun memberi perintah dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Dia tidak bermaksud membiarkan pasukan bertindak. Lalu mengapa kau memanggil kami ke sini? Apakah kau sedang menonton drama? Apakah kau ingin menghadapi 20 pasukan musuh sendirian? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Di pihak lawan, ada 18 Kaisar Suci Dao Surgawi,
lebih dari 100 kaisar suci Dao Surgawi, 3.000 raja suci Dao Surgawi, dan 20 raja suci Dao Surgawi. Bahkan jika kau, Chen Yuan, memiliki kekuatan dewa sejati kekosongan, menghadapi 20 legiun Xuanjia, kau mungkin harus menghindari tepi jurang untuk sementara waktu, bukan? Belum lagi 3 bulan yang lalu, kau tampaknya hanya berada di tingkat kekuatan menengah kaisar suci Dao Surgawi. Bahkan jika kau telah membuat kemajuan selama periode ini, di mana kau bisa meningkatkan kemampuanmu? Mencapai puncak kekuatan seorang kaisar suci. Bertarung melawan pasukan 20 orang dengan kekuatanmu sendiri, kau benar-benar sedikit sombong. Saat ini, Kaisar Suci Lei Hong dan Kaisar Suci Wu Jiang sama-sama memiliki wajah pucat. Dari para inspektur itu, di antaranya menyerah pada ajaran sesat dan iblis, dan malah berjuang untuk ajaran sesat. Itu benar-benar pemberontakan. Kurasa sudah saatnya membersihkan para pemberontak ini, kata Kaisar Lei Hong dengan datar. Tuan Lei Hong, kurasa mereka juga dipaksa dan diintimidasi untuk tidak berbuat apa-apa. Bisakah Anda memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri? Selama mereka bersedia menyerah, mereka dapat dibebaskan dari hukuman mati. Dengan cara ini, para pemberontak ini dapat sepenuhnya menghindari serangan Anda. Kaisar Yu Yao segera menyarankan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa alasan mengapa Chen Yuan mampu mengendalikan para pemberontak ini adalah karena mereka tidak punya tempat untuk pergi. Selama para petinggi dapat memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup, ada kemungkinan besar mereka akan menyerah secara sukarela. Dengan cara ini, para pemberontak akan dihancurkan tanpa serangan. Tidak ada jalan keluar bagi Chen Yuan yang sesat. Kaisar Suci Yu Yao, apakah Anda bercanda? Pemberontakan apapun yang terkait dengan ajaran sesat jahat akan dihukum mati. Mereka tidak hanya tunduk pada ajaran sesat jahat, mereka bahkan melepaskan status mereka sebagai orang suci jalan surgawi di alam semesta berdimensi tinggi. Masuk ke jalan sihir, tidak ada salahnya jika mereka semua mati. Sampaikan perintahnya, seluruh pasukan akan menyerang, dan tidak satu pun pemberontak akan tertinggal. Bunuh. Kaisar Lei Hong segera mengeluarkan perintah. Seketika itu, seluruh legiun Xuanjia bergerak seketika. Aura mengerikan seorang suci menyapu. 20 pasukan lapis baja hitam datang untuk menekannya dengan momentum yang luar biasa. Sebanyak 20 orang bijak surgawi membentuk formasi besar dalam sekejap. Untuk sesaat, kehampaan langsung terblokir. Seluruh alam semesta tampak tertutup oleh tirai cahaya penghalang. Itu juga termasuk alam semesta kecil Chen Yuan, yang juga terkunci dalam formasi besar tersebut. Formasi pembunuh iblis surga yang menakutkan itu benar-benar menyegel kehampaan sejauh 900 miliar tahun cahaya. Iblis sesat, kali ini, mari kita lihat kemana kau akan melarikan diri. Siapa bilang kaisar akan melarikan diri? Sekelompok ayam dan anjing kampung, apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka serius? Kehendak surga, aku adalah alam semesta. Atas nama penguasa alam semesta, aku menggunakan kekuatan semua makhluk hidup di tubuhku. Aku adalah jalan surga dan mengendalikan segalanya. Ayo! Chen Yuan tiba-tiba meledak. Di belakangnya, ada untaian kekuatan padat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tubuhnya. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Kekuatan suciku diambil secara paksa. Ini benar-benar di luar kendali. Aku tahu, kita telah menjadi bagian dari alam semesta iblis di alam semesta iblis yang bermutasi. Chen Yuan adalah master jalan surgawi. Dia memiliki kemampuan untuk secara paksa mengekstrak kekuatan kita, yang mengerikan. Seorang bijak surgawi berkata dengan terkejut. Saat ini, bukan hanya kekuatan para bijak surgawi yang dipinjam oleh Chen Yuan. Bahkan di alam semesta yang kecil, puluhan miliar, ratusan miliar, triliun, 10 triliun, miliaran miliar, triliunan miliar, miliaran miliar. Kekuatan dari ras dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Chen Yuan satu demi satu. Meskipun makhluk-makhluk ini sangat lemah, tetapi karena jumlahnya terlalu banyak. Kekuatan gabungan semua makhluk hidup lebih dari 10 kali lipat kekuatan yang diberikan oleh para santo surgawi. Detik berikutnya, tubuh Chen Yuan mulai mengembang dengan kecepatan luar biasa. 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer, 10 miliar kilometer, 100 miliar kilometer, 1 triliun kilometer, 9 triliun kilometer. Tetapi dalam waktu singkat, tubuh fisik Chen Yuan telah membengkak hingga ketinggian 9 triliun kilometer. Aku melihatnya menjepitkan jari-jarinya menjadi pisau dan menebas langit. Belah udara dengan satu kata. Boom! Jari itu terpotong, dan langit terbelah. Retakan mengerikan di kehampaan menyapu 800 miliar tahun cahaya dalam sekejap. Hanya satu jari yang membelah seluruh alam semesta. Formasi iblis penghukum surga hancur dalam sekejap. Ke-20 raja bijak Dao surgawi semuanya hancur berkeping-keping. Setidaknya setengah dari mereka tersedot ke dalam celah besar di kehampaan, benar-benar musnah. Meskipun yang tersisa membangun kembali tubuh fisik mereka,
hampir semuanya terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung mereka. Kekuatan satu jari sangat mengerikan. Bab 1707. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua murid kuil Yanshen terstunet. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar dalam kebingungan. Hampir jiwa mereka pun gemetar tak terkendali. Terlalu berlebihan. Sungguh arogan. Hancur. Ini sebenarnya kehancuran total. Sial. 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 Saat ini, kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Chen Yuan telah melampaui imajinasi semua orang. Saya pikir ini adalah pertarungan ketidakseimbangan kekuatan. Tak disangka, memang ada ketidakseimbangan kekuatan. Hanya saja orang yang lebih kuat adalah Kaisar Chen Yuan. Mereka, yang awalnya berencana untuk mengkhianati kuil Yanshen di tengah jalan semuanya mati rasa. Ini, haruskah kita terus mengkhianati kuil Yanshen? Atau haruskah kita terus berpura-pura tunduk? Ini berbahaya. Untungnya, aku tidak melompat keluar dari gelombang ini lebih dulu, kalau tidak gelombang ini akan berakhir. Bukankah kau baru saja membahas untuk berbalik melawan air? Beraninya kau mengkhianati Kaisar Chen Yuan? Tunggu saja, begitu Kaisar Chen Yuan memenangkan pertempuran ini, aku akan melaporkannya padamu. Poin kontribusimu akan menjadi milikku. Kaisar Chen Yuan begitu kuat, aku menantangmu, aku khawatir itu tidak seberapa dibandingkan dengan dewa sejati Yuanlong. Untungnya, aku tidak pernah mengungkapkan pikiranku kepada orang lain. Pada saat ini, 80.000 murid kuil asap. Hampir setengah dari mereka ketakutan. Mereka sudah berencana untuk menyerah, tetapi pada saat ini mereka dengan teguh berdiri di sisi Chen Yuan. Mereka bahkan berpikir bahwa ketika mereka mengepung para pembelot musuh nanti, mereka harus melakukan yang terbaik untuk melakukan pengabdian yang berjasa. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat ketika membahas perbuatan baik. Tidak, iblis sesat ini sebenarnya dapat meminjam kekuatan makhluk hidup untuk memberkati dirinya sendiri. Kekuatannya saat ini mungkin telah mencapai puncak Dewa Void. Kita bukan lawan. Seorang kaisar suci Dao Surgawi berkata dengan wajah yang sangat marah. Kaisar bijak Yu Yao, Anda berbohong tentang situasi militer. Kekuatan iblis sesat ini benar-benar di luar jangkauan deskripsi Anda. Tidak. Dia jelas hanya memiliki kekuatan kaisar bijak tingkat menengah sebelumnya. Bagaimana mungkin kekuatannya mencapai tingkat yang begitu menakutkan dalam waktu sesingkat itu? Kaisar Yu Yao terksenjing. Dia ingin menjelaskan, tetapi sedikit kehilangan kata-kata. Jangan panik, tenanglah. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengatakan itu. Setan sesat ini telah mengumpulkan kekuatan semua makhluk hidup untuk mencapai tingkat yang begitu mengerikan, tetapi kekuatan sebesar itu dari semua makhluk hidup, dengan kekuatan kultivasinya saat ini, pasti tak tertahankan, dan dia tidak akan bertahan lama. Kita masih memiliki segel dewa sejati. Selama kita menahannya, dia akan menderita akibat serangan balik. Wu Jiang Shengdi dengan tenang menganalisis pada saat kritis. Dalam gelombang ini, dia mengakui bahwa dia lengah. Pertama, kesalahan perhitungan kekuatan setan sesat ini. Kedua, Chen Yuan benar-benar melakukan langkah besar ketika mereka bertemu, dan sama sekali tidak mengikuti rutinitas. Hal ini langsung menyebabkan kerugian besar. 100.000 pasukan hilang begitu mereka bertemu. Ini terlalu licik. Segel dewa sejati, keluarkan. Tanpa basa-basi. Pada saat seperti itu, Kaisar bijak Wu Jiang tidak ragu untuk mengorbankan kartu andalannya, segel dewa sejati. Saya melihat 18 kaisar bijak Dao Surgawi mengaktifkan Fa Jue hampir bersamaan. Dia mengukir rune satu demi satu dengan tangannya dan terbang ke dalam segel dewa sejati. Di bagian bawah segel, terukir total 108 juta pola ilahi abadi. Diiringi oleh masukan energi dari 18 kaisar surgawi penuh. Pola ilahi abadi yang padat itu tampak hidup satu persatu. Segel dewa sejati seketika berubah menjadi 108 juta pola ilahi emas dengan kekuatan hukum tak terbatas. Pola ilahi itu tumbuh dengan cepat, hampir seketika menutupi tubuh ilahi Chen Yuan yang besar. Membentuk satu demi satu belenggu hukum. Sebanyak 108 juta belenggu mengunci Chen Yuan dengan erat. Menekan kekuatannya dengan gila-gilaan. Bahkan dengan berkah kekuatan makhluk hidup, Chen Yuan sudah hampir mencapai puncak dewa sejati Void. Tapi dia masih terkunci. Tidak peduli bagaimana Chen Yuan berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Sebaliknya, dia terikat oleh kekuatannya. Dan di bawah tekanan segel dewa sejati, tubuh ilahinya terus menyusut. Apa ini? Kekuatan pengekangannya begitu kuat. Chen Yuan mengerutkan kening. Percuma saja, terikat oleh segel dewa sejati, dan mereka yang bukan ahli Dao tingkat dewa sejati tidak dapat membebaskan diri. Benda ini adalah senjata sihir sejati, yang mengandung penekan hukum Dao. Ini adalah harta karun kota suci abadi. Bahkan alam semesta iblis mutan pun dapat disegel dan ditahan.
Kau telah membuat tubuh ilahi begitu besar sehingga sulit untuk tidak ditahan. Kata Kaisar Suci tanpa batas dengan dingin. Segel Dewa Sejati. Sistem, berapa banyak poin peningkatan yang kau butuhkan untuk memurnikan segel Dewa Sejati? Tanya Chen Yuan dalam hati. Ding. Segel Dewa Sejati ini adalah artefak kekosongan tingkat 15, yang mengandung kekuatan hukum Dao bawaan. Ia mengonsumsi 500 triliun poin penguatan dan dapat dimurnikan dengan sempurna. Benda ini dapat membantu alam semesta kecil untuk menyelesaikan hukum Dao. Ding. Keseimbangan poin penguatan tuan rumah tidak mencukupi, dan tidak dapat dimurnikan dengan sempurna. Ding. Senjata sihir sejati ini telah terdeteksi, tetapi pengendalinya belum memurnikannya dengan sempurna. Tuan rumah dapat mengonsumsi 50 triliun poin peningkatan untuk pemurnian mendalam, yang dapat menggantikan otoritas tertinggi pengendali saat ini. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah mengonsumsinya? Keberuntungan ini, datang, tidak mungkin untuk menghentikannya. Bahkan peralatan tingkat Dewa Sejati telah dikirim. Konsumsikan. Ding. Setelah mengurangi 500.000 triliun poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan yang tersisa saat ini adalah 2.219.900 miliar poin peningkatan. Ding. Pemurnian, selesai. Pada saat ini, Kaisar Bijak Wujiang, Kaisar Bijak Lei Hong, dan yang lainnya tampaknya akhirnya menghela napas lega. Tetapi Kaisar Yu Yao segera mengingatkan, semuanya, jangan meremehkan musuh. Bita jahat ini memiliki 9 klon. Saya telah memotong 1 klon terakhir kali. Sekarang mungkin ada 7 klon yang tersembunyi di lapisan ruang angkasa. Haha, kau cukup pintar, kau pantas menjadi wanita yang disukai Kaisar. Tebakanmu benar, tetapi untuk menghadapimu, avatar Kaisar masih jauh. Kalian, tidak ada gunanya Kaisar menggunakan semua kartu truf kalian. Chen Yuan mencibir dengan mulut berkerut. Sombong. Bahkan jika kau masih memiliki klon, tidak mungkin kau bisa meminjam kekuatan makhluk hidup lagi. Mengandalkan kekuatanmu sendiri, tahta ini sama sekali tidak menganggapmu serius. Jawab Lei Hongshan, Kaisar Suci, dengan dingin. Benarkah? Terima kasih atas segel Dewa Sejati. Jika kalian tidak memiliki benda ini, saya khawatir akan sulit untuk menangkap kalian, Kaisar-Kaisar Suci. Ada sedikit nada penghinaan yang kuat dalam suara Chen Yuan. Namun pada saat ini, Kaisar Suci Wujiang tiba-tiba pucat pasi, dan jiwanya disambar petir. Tidak, segel Dewa Sejati dan aku telah kehilangan kontak. Lari. Baru mencoba melarikan diri sekarang. Sudah terlambat. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos hari ini. Segel Dewa Sejati, rantai pola dewa. Dengan satu pikiran di benak Chen Yuan, 108 juta rune dewa abadi yang awalnya terikat pada tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, aku melihat pola-pola ilahi abadi ini berubah menjadi rantai kehampaan. Muncul dari udara tipis, seketika mengunci 18 Kaisar Suci Dao Surgawi. Bab 1708. 18 Kaisar Suci Dao Surgawi berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Rantai hukum yang terdiri dari para dewa kuno memiliki kekuatan bawaan tersendiri. Seketika menyegel kultivasi mereka. 18 Kaisar Suci Dao Surgawi ditekan hingga tak berdaya tanpa sempat menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Chen Yuan mencibir dengan mulut berkerut. Segera membuka portal kosmik kecil, dan melemparkan 18 Kaisar Surgawi ke dalamnya. Pasukan Xuanjia yang tersisa, tanpa pemimpin, menjadi lamban dan melarikan diri dalam kekalahan. Tidak bagus, para penasihat Kaisar Suci, semuanya ditangkap oleh iblis sesat. Kabur. Lari. Bahkan Kaisar Suci Wujiang, Kaisar Suci Lei Hong, ditekan oleh sesat ini, kita bukan lawan, jadi kita harus lari kembali dan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia Dewa Sejati Yuanlong. Mengerikan, iblis sesat ini benar-benar mengerikan. Hanya dengan 2 tembakan, Chen Yuan membunuh Raja Bijak Dao Surgawi dan menangkap Kaisar Bijak Dao Surgawi. Bahkan segel Dewa Sejati dikendalikan balik olehnya. Ini benar-benar mengerikan. Dia benar-benar mengalahkan 20 pasukan Xuanjia dengan kekuatannya sendiri. Dan itu dihancurkan dengan kekuatan absolut. Itu sama sekali tidak membutuhkan banyak usaha. Menghadapi lawan yang begitu menakutkan, sisa Raja Suci Dao Surgawi, 3.000 Raja Suci Dao Surgawi, dan lebih dari 100 Kaisar Suci Dao Surgawi berpencar dan melarikan diri ketakutan. Masih mau lari. Murid-murid Kuil Yanshen dengarkan perintahnya, seluruh pasukan serang, jangan biarkan siapapun lolos. Bunuh. Mengikuti perintah Chen Yuan. 80.000 murid kuil asap seketika berubah menjadi binatang buas, mengejar dan membunuh pasukan yang kalah seperti gunung dan laut. Meskipun beberapa dari mereka hanya memiliki tingkat kultivasi para suci surga. Tetapi pada saat ini, mengejar dan membunuh para bijak surga itu, masing-masing dari mereka tampak sangat berani. Karena mereka memiliki keyakinan yang sangat teguh di dalam hati mereka, mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran ini.
Kaisar Chen Yuan sendiri sudah cukup untuk menyapu bersih 20 pasukan. Orang-orang ini sama sekali bukan lawan mereka. Di sisi lain, Legiun Xuanjie jelas lebih kuat daripada Kuil Yanshan, tetapi mereka tidak memiliki semangat bertarung. Seperti sebidang pasir yang terhampar, saya khawatir jika mereka bergerak terlalu lambat, mereka akan ditangkap oleh bidah dan roh jahat. Namun dalam situasi kacau ini, semakin mereka melarikan diri, semakin tidak efektif mereka dalam bertempur. Sebaliknya, lebih mudah ditangkap oleh murid-murid Kuil Yanshan. Tatapan Chen Yuan juga tertuju pada para master tingkat Kaisar Suci Dao Surgawi. Akhirnya, total Raja Surgawi, 1000 Raja Surgawi, dan 80 Raja Surgawi ditangkap dalam pertempuran ini. 12 pasukan musuh terbunuh. 2 desertir yang tersisa berhasil melarikan diri dari alam semesta. Tentu saja, Chen Yuan sengaja membiarkan beberapa dari mereka pergi. Namun, memang ada beberapa anak tingkat 6 yang sangat pandai melarikan diri, dan mereka licin seperti ikan loah. Memang sulit untuk menangkap mereka semua. Bahkan jika Chen Yuan memiliki 9 avatar, dia tetap tidak bisa mengurus mereka semua. Dan menangkap hidup-hidup itu sendiri lebih sulit daripada memenggal kepala. Peri Varietas, aku punya misi untukmu, kata Chen Yuan kepada peri Baibian yang telah menembus ke Kaisar Suci Surga. Tuanku, silakan bicara. Peri Varietas memiliki sikap yang sangat hormat. Mungkin sudah saatnya kau memanfaatkan kekuatanmu, kuharap kau bisa masuk ke kota suci abadi secara diam-diam. Kota suci abadi ini adalah pusat manajemen markas besar jutaan kota kosmik di lautan kekacauan, terhubung langsung ke alam semesta berdimensi tinggi di alam atas. Kuharap kau bisa menyelinap ke kota suci abadi sebagai anggota senior Dewan Perwakilan Kota Suci Abadi dan menemukan lokasi rumah harta karun kota suci. Ini seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Ayo, jangan bertindak tidak senonoh. Menurut laporan, 6 orang tua, di bawah Chen Yuan, tidak lama lagi kota suci abadi perlu membayar pajak ke alam semesta berdimensi tinggi setiap 10 tahun sekali. Upeti ini tentu saja berisi kristal alam semesta purba yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya mungkin di luar imajinasi. Lagi pula, hanya satu kota kosmik saja telah mengumpulkan ratusan juta, atau bahkan miliaran kristal kosmik purba. Jumlah kristal kosmik purba yang terkumpul di jutaan kota kosmik pasti sangat besar. Chen Yuan juga perlu merencanakan ke depan. Pertumbuhan alam semesta kecil masih tak terpisahkan dari kristal alam semesta aslinya. Setelah meninggalkan alam semesta alami, evolusi alam semesta kecil justru akan membutuhkan kristal alam semesta yang lebih primitif. Jika tidak, tingkat evolusi pasti akan sangat berkurang. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, mata Peri Variety berbinar. Konon, gudang harta karun kota suci abadi berisi harta spiritual bawaan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap harta karun itu tak ternilai harganya. Beberapa harta karun di sini digunakan sebagai upeti kepada para petinggi di dunia atas. Tentu saja itu tidak buruk. Tapi menjara gudang harta karun kota suci abadi, saudaraku, bukankah kau terlalu berani? Ini sungguh kurang ajar. Di kota suci abadi, ada Dewa Void yang duduk sebagai komandan. Adikmu. Hal-hal menarik seperti ini sepertinya adalah hal yang dia sukai. Dia telah bosan selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya ada sesuatu untuk dilakukan. Tidak masalah. Terserah aku, tapi aku perlu mengamati Kaisar Suci Dao Surgawi yang baru saja ditangkap oleh Kaisar secara detail, dan ngomong-ngomong, aku juga perlu mengetahui beberapa kehidupan dan masa lalu mereka, dan yang terbaik adalah membaca ingatan mereka. Ini tentu saja bukan masalah. Mereka tidak bisa melawan jika mereka memasuki alam semesta. Berikan aku nomor rekening bank kekacauanmu, kali ini aku akan menjadi agen rahasia, dan aku akan memberimu sejumlah dana aktivitas untuk mempermudah tindakanmu. Setelah pertempuran ini, kota suci abadi telah menderita kerugian besar. Diperkirakan Yang Mulia Dewa Void juga akan khawatir. Dewa sejati sangat marah, dan dia pasti akan datang untuk membasmiku sendiri. Kau harus memperhatikan berita ini. Ketika Dewa sejati meninggalkan kota suci abadi, itu adalah waktu terbaik bagiku untuk menjara rumah harta karun kota suci. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Peri Variasi tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Benar saja, itu masih anak keenammu. Adikmu. Begitu licik, begitu cerdik. Secara umum, iblis sesat terlambat untuk melarikan diri menghadapi penangkapan dan penindasan 6 raksasa. Bagaimana mungkin iblis sesat ini begitu berani untuk bersekongkol melawan Dewa Void? Terlebih lagi, Chen Yuan memiliki 9 klon. Meskipun dia merayu, itu tidak mencegahnya untuk mencuri kristal. Untuk gelombang agen rahasia ini, diperlukan informasi yang cukup tentang kota suci abadi. Baik, Kaisar Agung, para bawahan harus cukup beruntung agar tidak mencemarkan nyawa mereka. Setelah Peri Baibian selesai berbicara, dia melaporkan nomor rekening bank kekacauan miliknya. Ding! Rekening bank kekacauan Anda telah menerima 100 triliun koin kekacauan. Pemberitahuan dari Chaos Bank.
Petik 2. Peri abadi langsung terkejut. 100 triliun. Aku pergi gelombang. Kaisar Agung, apakah kau mengetik beberapa angka nol tambahan? Tidak, ini dana aktivitas untukmu. Tapi, ini 100 triliun koin kekacauan. Terlalu banyak, aku khawatir itu bisa membeli beberapa senjata Kaisar Dao Surgawi. Peri Baibian juga seseorang yang berpengalaman dalam hal uang, lagi pula, dia pandai menipu. Selama periode setengah suci, berkat kemampuannya sendiri, dia telah mengumpulkan lebih dari juta koin kekacauan. Entah berapa kali lebih kaya dari dewa kosmik biasa. Tapi 100 triliun, ini benar-benar mengejutkannya. Kalau begitu kau bisa membeli beberapa senjata Kaisar Dao Surgawi. Lagi pula, dengan kekuatanmu saat ini, kau benar-benar perlu mengganti beberapa peralatan untuk meningkatkan dirimu. Bab 1709. Peri Varietas. Tingkat kesukaan plus 1. Peri Varietas. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 92 poin. Saat ini, Peri Baibian menatap mata Chen Yuan, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik lagi. Apa yang ingin dilakukan Kaisar? Bagaimana perasaanku, dia sepertinya sengaja ingin memberiku uang. Bahkan untuk dana kegiatan, kau tidak perlu 100 triliun koin kekacauan. Uang ini bahkan bisa langsung membeli beberapa Kaisar bijak Dao Surgawi, tetapi aku hanyalah Kaisar suci Dao Surgawi sekarang, mengapa dia menghabiskan sejumlah besar uang untukku? Mungkinkah dia? Memikirkan hal ini, dua awan merah langsung muncul di pipi Peri Varietas. Tanpa alasan yang jelas, dia merasa malu. Sebenarnya, dia telah menekan emosinya selama bertahun-tahun. Alasan utamanya adalah Chen Yuan tidak terlalu peduli padanya. Tidak menunjukkan perasaan khusus padanya. Selain itu, orang-orang kepercayaan di sekitar pria ini satu demi satu. Tidak bisa sibuk sama sekali. Karena itu, Peri Varietas tidak punya ide lebih lanjut. Dia juga orang yang bangga. Dan aku sangat mengerti bahwa jika kau menjilat anjing sampai akhir, kau akan berakhir tanpa apapun. Oleh karena itu, meskipun dia menyukai seseorang, dia tidak akan pernah berlutut dan menjilatnya. Ini adalah prinsipnya. Sang guru telah mengajarinya sejak dulu, tidak peduli seberapa hebat orang yang dia temui di masa depan. Jangan pernah menjadi anjing penjilat. Karena tidak ada kebaikan yang akan datang dari menjilat anjing. Dulu, Si Zun bertemu dengan penjahat yang sangat hebat dan tak tertandingi, dan sebagai hasilnya, dia menghabiskan seluruh hidupnya mengejar jejak orang lain. Aku tidak pernah bahagia dalam hidupku. Cinta selalu timbal balik. Jika kau berlutut dan menjilat secara sepihak, kau akan merasa dirugikan, dan pihak lain akan semakin meremehkanmu. Semua poin cemerlangmu ditakdirkan untuk meredup pada saat kau menjadi anjing penjilat. Peri Varietas memiliki pikiran yang luar biasa. Selalu berpegang pada hatimu. Jadi meskipun dia telah bersama Chen Yuan selama ratusan tahun, Chen Yuan bersikap baik padanya, dan dia menyaksikan Chen Yuan tumbuh dewasa hingga kini, bahkan mampu mengalahkan 20 legiun Xuanjia dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah sepenuhnya menyerah. Dan momen ini, diiringi oleh perhatian khusus Chen Yuan padanya, membuatnya tampak mulai goyah. Jika seorang pria tidak menyukai seorang wanita, mengapa dia sengaja mencari alasan untuk mengirimkan begitu banyak uang kepadanya? Meskipun Kaisar tidak mengatakan apapun, dia sudah mengungkapkan semuanya dengan tindakan. Dia pasti menyukaiku. Kenapa aku sedikit bersemangat? Sangat bahagia. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan pernah ragu apakah aku tidak cukup cantik atau tidak cukup menarik. Lagi pula, selama Kaisar menyukaiku, aku bisa menjadi apapun yang dia sukai, dan tidak akan ada kekurangan. Namun, dalam hatiku, aku masih berharap dia akan menyukaiku apa adanya. Alasan mengapa aku begitu bersemangat adalah karena aku selalu mengharapkannya. Peri variasi itu sempat histeris. Ada perasaan akhirnya diperhatikan. Sangat bersemangat. Sangat bersemangat. Ternyata dia bukan cinta sepihak. Kaisar rubah. Tingkat kesukaan plus 50. Tingkat kesukaan saat ini, 20 poin. Saat ini, keempat Kaisar Suci Agung sudah berada dalam keadaan pikiran yang sangat tidak nyaman. Kaisar Suci Rubah Iblis tidak bisa duduk diam lagi. Saudara Huodu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar bijak Wu Jiang, Kaisar bijak Lei Hong, Kaisar bijak Yu Yao, dan yang lainnya telah ditaklukkan di alam semesta kecil ini. Kali ini pasukan yang dikirim oleh kota abadi benar-benar gagal. Dan kali ini, Kaisar Chen Yuan menangkap 80 Kaisar Suci Dao Surgawi sekaligus. Bagi Kaisar Chen Yuan, kita sama sekali bukan lagi master langka, dan kita mungkin akan diserahkan kapan saja. Jika kalian terus melawan, konsekuensinya. Kaisar Suci Rubah Iblis ragu-ragu untuk berbicara. Setelah mengatakan ini, sebenarnya saya telah mengatakannya dengan sangat jelas. Alasan mengapa Chen Yuan mempertahankan mereka pada awalnya terutama karena kekuatan mereka dan ingin membawa mereka di bawah komandonya. Kurang lebih karena kasihan pada bakat mereka,
jadi mereka tidak membunuh mereka. Diberikan hak istimewa tertentu. Tetapi sekarang, Kaisar Chen Yuan sudah memiliki lebih banyak pilihan. Jika mereka masih tidak mau bunuh diri dan membuktikan kembali Dao, mereka memilih untuk benar-benar menyerah kepada Kaisar Chen Yuan. Lalu kita tunggu saja hasilnya, aku khawatir. Mari kita pergi menemui Kaisar Chen Yuan. Kali ini, kita harus berinisiatif untuk memilih menyerah. Jika tidak, kita mungkin akan dipenggal hari ini untuk mengorbankan Panji, dan kita tidak akan bisa menunggu Dewa Sejati Yuan Long datang. Kaisar bijak racun api berkata tanpa daya saat ini. Seandainya dia tahu ini lebih awal, akan lebih baik membunuhnya 3 bulan yang lalu. Saat itu, syarat yang ditawarkan oleh Kaisar Chen Yuan sangatlah murah hati. Itulah tempat bagi jalur utama untuk membuktikan jalan. Sekarang, jika saya bertanya kepada Kaisar Chen Yuan, diperkirakan Kaisar tidak lagi bersedia membiarkan mereka membuktikan jalan melalui jalur utama. Tapi tidak ada jalan lain. Sekarang mereka tidak punya pilihan. Jika gelombang ini tidak menunjukkan sesuatu, hasil yang menunggu mereka pasti adalah kehancuran tubuh dan jiwa. Baiklah. Saya setuju untuk bertanya kepada Kaisar Chen Yuan. Akan lebih baik jika saya masih bisa mendapatkan kesempatan untuk membuktikan Tao melalui jalur utama. Kaisar Pedang sepenuhnya melepaskan obsesi di hatinya, dan malah mulai menantikannya. Chen Yuan kembali ke alam semesta kecil dan mulai menangani kelompok tawanan baru. Jadi tentu saja masih aturan lama. Mereka yang memilih untuk bergabung dengan Kuil Yanshen adalah saudara baik mereka, dan mereka yang tidak ingin bergabung, kita tidak akan memaksanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki aspirasinya sendiri. Hormati setiap pilihan setiap orang, rubah iblis, pedang, alam semesta, dan api beracun, beri hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Keempat santo surgawi itu berdiri dan bersujud kepada Chen Yuan. Kaisar Agung, kami sudah memikirkannya. Kami bersedia mengorbankan diri dan membuktikan kembali Dao di bawah perintah Kaisar Agung. Maaf, apakah yang kalian katakan sebelumnya masih berlaku? Tanya Kaisar Pedang dengan hati-hati. Kalian mungkin sedang berpikir untuk kentut, bukankah kalian cukup memberontak ketika aku mengundang kalian untuk membuktikan jalan dengan aliran utama? Sekarang kalian sudah memikirkannya, aku tidak punya tempat untuk membuktikan Dao dari aliran utama, dan kalian tidak layak. Tentu saja, Kaisar ini tidak akan membunuh mereka semua. Aku memberi kalian kesempatan, untuk kursi cabang ketiga, aku akan memesan beberapa tempat untuk kalian, dan aku akan memberi kalian waktu setengah bulan untuk mempertimbangkan. Jika kalian bersedia, kalian dapat membuktikan jalan dengan cabang ketiga. Jika tidak, setelah setengah bulan, Kaisar akan secara pribadi mengirim kalian pergi, kata Chen Yuan langsung. Bukankah aku mengabaikanmu saat mengundangmu sebelumnya? Sekarang kau tidak mampu lagi berlagak sombong, ini. Kaisar Agung, ini adalah kesempatan bagi kami untuk membuktikan Dao melalui jalur utama sebelumnya. Kami tidak lagi berani berharap secara berlebihan, dan kami bersedia membayar kesalahan kami. Jika ada kesempatan untuk membuktikan Dao melalui cabang kedua, kami juga bersedia. Ya, tapi cabang ketiga ini. Qian Kun Seng Huang tampak malu. Para bijak surga yang dianggap sampah sebelumnya dapat membuktikan jalan dengan cabang kedua. Bukankah akan sangat tidak populer jika mereka menjadi tokoh-tokoh terkuat Kaisar Suci Langit dan Dao, hanya mendapatkan kursi cabang ketiga? Sungguh memalukan. Pergi sana. Apakah kau bernegosiasi denganku padahal kau seorang kaisar? Apakah kau berhak bernegosiasi? Aku menarik kembali ucapanku tadi. Sekarang aku hanya memberimu 10 menit untuk memikirkannya. Jika kau bersedia, kau bisa membuktikan diri lagi. Jika kau tidak mau, aku akan membuatmu pantas. Bab 1710. Merasakan niat membunuh yang meledak dari tubuh Chen Yuan. Keempat Kaisar Suci Agung merasa tidak nyaman seolah-olah mereka telah memakan kotoran. Tapi mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak punya modal untuk bernegosiasi. Saat ini, saat itu. Jika mereka setuju 3 bulan yang lalu, saya khawatir mereka sudah menjadi Kaisar Langit sekarang. Perbedaan antara cabang utama dan cabang ketiga bahkan tidak ada. Di antara mereka, berkah asal mula alam semesta yang dapat diperoleh hampir 100 kali lebih buruk. Jika dia tahu ini adalah akhirnya, dia mungkin lebih baik menyerah lebih awal. Maaf untuk pertama kalinya. Setelah hening sejenak, Kaisar Suci Wodu adalah yang pertama berdiri. Tuanku, saya bersedia menerima syarat Anda. Sebenarnya, saya telah memikirkannya sejak lama. Burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali, dan menteri yang setia memilih tuan untuk dilayani. Jalan surga tidak murah hati, dan semuanya adalah anjing yang rendah hati. Sekarang 6 raksasa super mengendalikan alam semesta berdimensi tinggi, dan mengendalikan semua kuota dan saluran promosi untuk sertifikasi. Ini telah menyebabkan struktur seluruh laut kekacauan menjadi sangat membengkak, dan jumlah kenaikan ke Dao pembuktian sangat tidak terkendali, yang telah sangat memengaruhi ruang kemajuan ratusan juta makhluk di langit dan dunia.
Sistem pengembangan yang tidak sehat ini sangat menyimpang, dan sama sekali tidak ada keadilan. Kaisar Chen Yuan, dengan kekuatan tertinggi Anda telah membuka alam semesta kecil. Anda tidak takut akan kesulitan dan rintangan apapun. Anda telah membangun jalan Anda sendiri menuju kenaikan, dan membuka jalan baru menuju kesucian bagi miliaran pembangkit tenaga alam semesta di lautan kekacauan. Tuanku, Anda memiliki ketekunan dan kegigihan yang luar biasa. Dengan struktur yang kokoh seperti milik Anda, momen ini membuat saya terbangun. Aku dengan sepenuh hati bersedia bergabung dengan alam semesta kecil ini, untuk bersama-sama membangun kemakmuran Kuil Yanshen, untuk mewujudkan mimpi besar itu bersama-sama, dan untuk mengembangkan alam semesta dimensi tinggi ketujuh. Mulai sekarang, bawahan-bawahanku akan berjuang mati-matian untukmu, dan aku tidak akan ragu. Kaisar Suci Racun Api tiba-tiba berkata dengan tegas. Mengucapkan kata-kata yang benar. Seolah-olah dia benar-benar terbangun. Dan dengan tujuan yang besar. Chen Yuan terdiam. 3 kaisar suci lainnya juga tercengang. Bola mata mereka copot satu per satu. Apakah ini bisa dilakukan? Bagaimana dengan integritasmu? Bagaimana bisa perubahan wajahmu begitu cepat? Kau tidak seperti ini sebelumnya. Sangat bagus, Kaisar Suci Racun Api, kau benar, kau bahkan telah menebak pikiran Kaisar ini sampai batas tertentu. Kau bisa membuktikan jalan dengan cabang kedua. Chen Yuan sengaja memujinya, dan memberinya hadiah tertentu. Mereka yang menaatiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Inilah yang ingin diungkapkan Chen Yuan. Terima kasih yang mulia. Kaisar Suci Huodu buru-buru berterima kasih padanya. Orang ini, bukankah dia terlalu bodoh? Bagaimana bisa dia begitu menjilat? Baiklah, Kaisar Chen Yuan, keluargaku juga bersedia menyerah. Kaisar Suci rubah iblis malu dan ragu-ragu, menatap Chen Yuan dengan lemah dengan mata besar yang berkaca-kaca. Ada pesona dalam setiap gerakannya. Sosoknya yang berapi-api dan mempesona serta lembah-lembah yang bergelombang benar-benar menakjubkan. Chen Yuan tidak terpengaruh. Melihat ini, Kaisar Suci Qiankun dan Kaisar Suci Pedang segera mengungkapkan pikiran mereka. Mereka semua bersedia bunuh diri. Namun, selain Kaisar Bijak Racun Api, 3 Chen Yuan lainnya masih membiarkan mereka membuktikan jalan dengan cabang ketiga. Siapapun yang pertama berdiri pasti akan diberi hadiah. Jika mereka mengikuti, mereka tentu saja tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat ini, puluhan ribu murid Kuil Yanshen di belakang Chen Yuan semuanya terkejut. Di dalam hati Kaisar Agung, ada mimpi yang begitu luas dan agung. Alam semesta dimensi tinggi ketujuh, apakah ini benar-benar mungkin? Hati Mingxuan Seng Wang sangat berdebar saat ini. Tampaknya saat ini dia akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Tujuan seperti itu benar-benar hebat dan layak dikejar. Sejauh yang saya tahu, jika suatu hari nanti, alam semesta kecil ini benar-benar berkembang menjadi alam semesta dimensi tinggi ketujuh, menurut cabang ketiga alam semesta dimensi tinggi, minimal adalah dewa sejati abadi. Mungkinkah saya memiliki kesempatan untuk menjadi dewa sejati abadi di masa depan? Ini adalah bos super yang beberapa tingkat lebih kuat dari Kaisar Bijak Dao Surgawi. Seorang bijak surgawi berkata dengan terkejut. Dia belum pernah memiliki pengejaran yang begitu luar biasa. Karena menurut saluran promosi normal, ini hampir tidak mungkin. Di antara 100 orang suci dari jalan surgawi, hampir tidak ada satupun raja suci dari jalan surgawi. Di antara 100 raja bijak jalan surga, hampir tidak ada satupun raja bijak jalan surga. Dan seterusnya. Kemungkinan mencapai posisi dewa sejati Hong Meng kurang dari 1/100 miliar. Dan itu akan membutuhkan miliaran tahun untuk menunggu. Tetapi sekarang, hampir semua dari mereka memiliki potensi dewa sejati abadi. Selama alam semesta dimensi tinggi ketujuh terbentuk, mereka akan menjadi tetua di masa depan. Memikirkan hal ini, hati para murid Kuil Yanshen mulai bergejolak. Satu persatu seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Mereka tampaknya telah menyerah dengan sedikit tulus. Kaisar Chen Yuan telah menciptakan keajaiban, bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak akan menciptakan lebih banyak kemuliaan di masa depan? Percaya pada Tuhan, percaya pada keajaiban. Sebenarnya, Chen Yuan bahkan tidak memikirkan mimpi-mimpi besar yang disebutkan oleh Kaisar Bijak Racun Api. Alam semesta dimensi tinggi ketujuh. Apakah ini terlalu jauh untuk Anda pikirkan? Lao Su hanya salah dalam kultivasinya. Pada awalnya, saya ingin menembus dewa penguasa alam semesta, tetapi saya secara tidak sengaja membuat kesalahan. Jika bukan karena sistem ini, dia pasti sudah mati di tempat sejak lama. Menggoda perempuan adalah tujuan saya. Menjadi lebih kuat hanyalah cara untuk menaklukkan perempuan, tidak lebih. Tetapi jika Anda bersikeras bahwa saya hebat, bahwa saya ingin menciptakan hati untuk dunia, kehidupan untuk manusia, warisan untuk masa lalu, dan perdamaian untuk semua generasi, maka saya akan mengakuinya. Lagi pula, tidak ada yang akan hilang dengan mengakuinya.
Tetapi yang tidak diketahui Chen Yuan adalah bahwa gelombang pengakuannya itulah yang secara langsung menyebabkan reaksi berantai. Tidak hanya murid-murid kuil 80.000 asap bersatu dalam satu hati, tetapi cita-cita luhurnya juga secara tidak sengaja menyebar ke laut kekacauan. Itu secara langsung memicu reaksi berantai di masa depan. Dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya, yang telah berkultivasi selama puluhan miliar tahun dan belum mampu membuktikan Tao, telah datang ke sini dengan kagum, ingin bergabung dengan kuil asap. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Cepat! Kaisar Suci Rubah Iblis, Kaisar Suci Pedang, dan Kaisar Suci Qiankun telah membangun kembali dan menyelesaikan proses pembuktian Dao setelah memutus fondasi Dao. Ketiga orang ini semuanya berada di puncak Kaisar Suci Dao Surgawi. Setelah mempraktikkan kembali Dao, mereka khawatir kekuatan kultivasi mereka akan menurun. Mereka takut alam semesta kecil ini tidak cukup untuk mendukung kekuatan dan kultivasi mereka. Tetapi jelas mereka terlalu banyak berpikir. Bahkan dengan cabang ketiga untuk membuktikan jalan, kekuatan kultivasi mereka secara tak terduga meningkat pesat. Hampir semua dari mereka telah dipromosikan ke alam setengah kaisar. Hanya sedikit lagi dari Kaisar Suci Dao Surgawi. Ketika tiba giliran Kaisar Suci Api dan Racun untuk bergabung dengan Dao, dunia terguncang. Api suci tak berujung menyapu langit. 33 semua benua di Chongtian secara kolektif membakar api suci yang tak berujung. Rune api yang padat membentuk hukum api yang tak berujung. Hukum api ini jatuh pada bintang demi bintang. Untuk sesaat, 8 triliun bintang di alam semesta kecil secara kolektif melepaskan cahaya tak berujung. Setiap bintang tampaknya diaktifkan. Menerangi langit berbintang puluhan miliar tahun cahaya jauhnya. Ini adalah Kaisar Dao Surgawi. Kaisar bijak racun api, dia benar-benar telah mencapai tingkatan Kaisar bijak surga. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.